Hai guys, welcome back to my YouTube channel bersama aku Aralin, of course di Here Aralin. Selamat datang di video terakhir playlist fundamental data analisis. Ya, benar, ini adalah video terakhir setelah kemarin kita melakukan exploratory data analisis. Dan di video kali ini, seperti janji yang udah aku bilang, kita akan lanjut pada explanatory data analisis atau lebih tepatnya visualisasi. Nah, di video kali ini aku bakalan sharing ke kalian terkait dengan hasil visualisasi dari data yang kemarin udah kita olah di EDA. Dan setelah itu akan ada rekomendasi-rekomendasi yang diberikan terkait hasil dari business analysis yang udah kita lakukan. Sebelum aku lanjut, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe jika kamu ngerasa video ini bermanfaat untuk kamu dan ngebantu kamu belajar. And jangan lupa share ke teman-teman sekitar kamu, siapa tahu mereka juga butuh materi ini. Nah, di sini by the way aku nggak ngoding pada sesi kali ini karena ini kebetulan kemarin kodenya udah aku siapin, dan ini kodenya aku ngambil dari dokumentasinya Pandas dan juga Matplotlib. Lanjut aja langsung ke pertanyaan yang pertama. Mas ingat nggak pertanyaan yang pertama kemarin, yaitu terkait dengan bagaimana tren perentalan sepeda bulanan selama periode analisis jika dilihat dari sisi casual atau non-member maupun registered atau member. Nah, ini kodenya. Oh ya, btw, kalian gak usah khawatir karena kodenya aku bakalan up di repository GitHubku dan aku akan cantumin linknya di link description. Nah, ini merupakan hasil visualisasi dari kode yang di atas tadi, dimana di sini bisa kita lihat bahwa, oh ya, btw, ini aku ngelakuin plot untuk bar chart di sini. Mana ya? Mana? Nah, ini bar chart atau apa ya namanya, grafik bar. Di sini aku ngebikin 3 bar untuk masing-masing pada casual, itu yang warnanya biru, lalu ada registered, itu yang warnanya oranye, dan total dari casual dan registered itu yang warnanya hijau. Udah jelas banget bisa kita lihat kalau yang oranye atau yang registered itu jauh lebih banyak daripada yang casual. Nah, melalui visualisasi ini kita udah bisa dalam sekali lihat tahu kalau pola bulanan di 1 tahun itu diawali dengan perentalan yang rendah, lalu dia bakalan naik seiring dengan tambahnya bulan, dan ramai itu puncaknya di pertengahan tahun pada sekitar bulan 5, 6, 7, dan puncaknya di bulan 6 pertengahan tahun. Lalu pada akhir tahun, menuju akhir tahun, dia bakalan turun lagi tren perentalannya. Itu di tahun pertama. Lalu kalau kita bergeser ke tahun kedua, di sini sedikit ada perbedaan. Kalau kemarin itu kita cuma bisa lihat dan mandengin, kayak istilahnya bener-bener fokus ke datanya dulu, baru kita bisa tahu tren atau polanya kayak gimana. Nah, di sini kita langsung bisa lihat bahwa di tahun kedua ini itu tren perentalannya ada sedikit perubahan, dan juga tingkat banyaknya perentalan itu udah lebih tinggi dari tahun pertama. Tapi tetap aja di bulan pertama awal tahun itu masih rendah, meskipun lebih tinggi dari akhir tahun bulan sebelumnya, dan bakal naik lagi, naik, dan di sini itu puncak perentalan, puncak paling banyak itu bukan di pertengahan tahun, pas pertengahan tahun itu enggak, tapi lebih tepatnya agak ke kuartal terakhir di bulan 8 dan puncaknya di bulan 9. Dan seperti tahun sebelumnya menuju ke akhir tahun perentalan bakalan menurun. Ini untuk visualisasi gabungan dari keseluruhannya, tetap aja polanya bentuknya kayak gunung, dan untuk puncaknya ada di bulan 7, 8, dan juga 9. Masuk ke pertanyaan kedua, bagaimana perbandingan peminjaman sepeda jika dilihat dari sisi weekend dan juga weekday? Manakah yang lebih tinggi? Oh ya, by the way, ini codingannya kemarin aku sempet collab juga pakai AI karena waktu aku ngambil di dokumentasi ada sedikit yang aku kurang cocok, aku ulik-ulik sendiri, terus kok jadi sedikit bingung, terus aku akhirnya juga tanya ke AI, karena jujur aku juga pakai AI guys. Sopo sing ngoding ra nganggo AI sih zaman saiki. Nah, ini by the way kayaknya kemarin aku mau bikinnya itu pie chart, tapi yang aku gabungin ke aku tambahin ke bar chartnya juga karena ada weekend sama weekday. Dan hasil akhirnya itu kayak gini. Di sini kalian bisa lihat pie chart atau diagram lingkaran. Udah langsung bisa kita sorot bahwa weekday itu lebih banyak perentalan daripada weekend atau holiday. Di samping kanan dan samping kiri aku udah ngasih tambahan bar chart untuk ngejelasin komposisi dari perentalan di weekday ataupun weekend. Misalnya nih di weekday itu ada 69
Nah, dari 69,6% itu 87%-nya itu adalah registered dan juga 13%-nya adalah casual. Oh ya, by the way, ini warnanya ini yang cocok sama ini adalah yang casual kayak gitu. Sama juga yang di weekend. Di sini untuk yang 68%, ya kan weekendnya itu 30,4%. Nah, 68% dari itu adalah registered dan juga yang 32%-nya itu adalah casual. Dan yang terakhir adalah pertanyaan yang ketiga, di jam-jam berapakah peminjaman sepeda meningkat dan menurun? Di sini aku pakai line chart biasa karena mau menggambarkan sebuah tren jam. Aku pikir bisa sih aku pakai bar chart, tetapi biar ada variasi grafik jadinya aku pakai yang line chart kayak gitu. Nah, di sini ini keseluruhan dari tahun pertama dan tahun kedua. So, ada 3 line. Yang warna merah itu totalnya, yang warna hijau itu casual, dan yang warna biru itu register. Jadi, di sini bisa kita lihat bahwa memang casual itu memiliki jumlah perintalan yang sedikit dan register itu banyak. Tapi yang paling disoroti di sini adalah terkait dengan bentuk grafiknya, alur dari grafiknya, di mana yang awal itu puncaknya di sekitar jam 8 dan 9 karena memang jam orang berangkat kerja, lalu menurun dan juga naik setelah jam 15, di antara jam 15 sampai jam 20 itu jam-jam orang pulang kerja. Di sini puncaknya kalau misalnya casual itu di angka 55.000 sekian, lalu di register itu ada 282.600 sekian, totalnya ada 336.800 sekian. Itu yang puncak paling banyak perintalan. Nah, setelah melakukan visualisasi, setelah kita lihat visualisasi yang tadi, kita lanjut ke kesimpulan. Di sini aku udah ngebuat sebuah kesimpulan. Di pertanyaan pertama, pada tahun pertama jumlah perintalan berada pada titik terendah di awal tahun, kemudian meningkat secara bertahap hingga pertengahan tahun dan kembali menurun menjelang akhir tahun. Sementara itu, tahun kedua menunjukkan tren yang lebih kuat ditandai dengan lonjakan perintalan sejak awal tahun. Hal ini terlihat dari perbandingan jumlah perintalan bulan Desember tahun pertama yang angkanya sekitar 87.000 sekian dibandingkan dengan bulan Januari tahun kedua itu udah lebih tinggi, yaitu 96.700 sekian. Perintalan terus meningkat hingga mencapai puncak pada bulan ke-9, belum mengalami penurunan pada bulan ke-10 hingga bulan terakhir di akhir tahun. Temuan ini mengindikasikan adanya pertumbuhan demand secara tahunan atau year over year growth. Konklusi pertanyaan yang kedua, bagaimanakah perbandingan peminjaman sepeda jika dilihat dari sisi weekend dan juga weekday? Analisis berdasarkan tipe pengguna menunjukkan pola yang berbeda. Casual users itu cenderung lebih aktif pada weekend, enggak yang member untuk kegiatan sehari-hari yang pasti, dengan total perintalan sekitar 316.000 sekian, dan itu lebih tinggi dibandingkan dengan weekday, yaitu sekitar 303 sekian. Itu kalau casual. Tapi berbeda dengan registered user atau member yang lebih dominan pada hari kerja atau weekday dengan perintalan mencapai 1.989, udah hampir 2 juta, dan itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan weekend yang cuma 683.000 sekian. Secara keseluruhan, total perintalan pada weekday hampir 2 kali lipat dibandingkan weekend, yang mengindikasikan bahwa penggunaan terdaftar merupakan kontributor utama, dan itu volumenya paling gede dan kemungkinan besar menggunakan layanan untuk kebutuhan rutin. Konklusi dari pertanyaan yang ketiga, wah ini salah guys, ini harusnya, ntar aku benerin dulu. Pertanyaan yang ketiga, pertanyaan yang terakhir, di jam-jam berapakah peminjaman sepeda meningkat dan juga menurun? Jam perintalan paling ramai terjadi pada jam 17.08, jam 18, jam 8.16, dan juga jam 9, yang merepresentasikan jam berangkat dan juga pulang kerja. Ataupun kalau nggak kerja ya jam berangkat sekolah dan jam pulang sekolah, kayak gitu lah. Sebaliknya, jam perintalan paling sepi berada pada jam 1 hingga jam 5 pagi, waktunya orang istirahat tuh, pada tidur, dengan titik terendah pada jam 4 pagi. Nah, secara umum perintalan meningkat mulai dari pagi hari hingga jam kerja selesai atau jam sekolah selesai, relatif stabil hingga sore hari, lalu mencapai puncaknya pada sore menjelang malam sebelum kembali menurun hingga tengah malam. Sekarang terakhir itu ada pada rekomendasi bisnis. Ini kemarin aku sempat searching, aku mismatching beberapa rekomendasi, dan ini yang aku dapatkan. Rekomendasi dari pertanyaan pertama terkait dengan tren bulanan atau casual dan registered. Pertama, direkomendasikan bahwa mengoptimalkan ketersediaan sepeda pada pertengahan hingga akhir tahun karena trennya tadi gede ya. Selain itu, perawatan armada dan distribusi lokasi
parkir. 2. Manfaatkan awal tahun untuk strategi promosi dan juga retensi pengguna. Berikan promo di awal tahun, diskon jika join member, atau diskon di tanggal-tanggal festival seperti Valentine atau mungkin juga Halloween dan festival-festival lainnya. Rekomendasi untuk pertanyaan kedua, perbandingan performa di weekday dan juga weekend. Yang pertama, pertahankan loyalitas pengguna registered atau member sebagai pokok penghasilan bisnis, karena tadi kan bisa kita lihat seberapa gede demand yang bisa dihasilkan perusahaan hanya bergantung pada si registered. Dominasi member adalah sumber pendapatan utama. Yang kedua, kembangkan strategi khusus di weekend untuk lebih banyak menarik casual user menjadi member. Selain itu, adakan promo atau strategi khusus untuk menarik casual user ke member. Yang ketiga, distribusikan sepeda lebih banyak di hari-hari weekday biar nggak ada kekecewaan tuh, kayak misalnya udah ada banyak orang yang menantikan sepeda di beberapa tempat tapi ternyata sepedanya nggak cukup, kecewa dong ya. Nah, itu jangan sampai terjadi. Distribusikan sepeda lebih banyak di hari-hari weekday untuk menjaga nih tentunya di daerah-daerah sibuk seperti sekolah, kantor, dan fasilitas di pusat kota. Rekomendasi dari pertanyaan terakhir, bagaimana terkait dengan pola rental berdasarkan jam? Yang pertama, pastikan ketersediaan sepeda maksimal saat jam sibuk. Jadi benar-benar harus dipersiapkan sebaik mungkin, jumlah sepedanya itu dipastikan mencukupi atau bahkan lebih untuk menjaga kualitas dan kuantitas agar tidak mengecewakan pengguna, terlebih lagi para member, kayak gitu guys. Dan yang kedua, optimalkan efisiensi pada jam sepi untuk memanfaatkan untuk perawatan dan relokasi sepeda. Jadi di jam-jam sepi itu bisa digerakkan untuk melakukan perawatan sepeda atau relokasi sepedanya dipindahkan ke tempat-tempat yang lebih strategis. Mungkin seperti itu. Dan yang terakhir, eksplorasi strategi peningkatan demand di jam-jam sepi. Jadi jam-jam sepi saat perentalan lagi enggak terlalu hektik bisa dimanfaatkan untuk melakukan untuk membreakdown strategi-strategi apa yang bisa dilakukan ke depannya supaya perentalannya itu lebih naik demandnya. Nah, oke guys, itu tadi merupakan penjelasan terkait dengan explanatory data analysis dan visualisasi. Sorry banget aku nggak ngoding di sini, tapi aku bakalan tetap share ke kalian terkait dengan kode programnya. Tenang aja, ada di link description, kalian bisa akses aja di GitHubku untuk dipelajari. Dan ya guys, playlist fundamental data analysis ini udah selesai. I hope ini bermanfaat buat aku, buat kalian, dan juga siapapun yang nonton video ini. Aku seneng banget bisa nyelesain playlist ini karena akhir-akhir ini aku kayak ngerasa hampir pengen berhenti aja gitu buat nge-YouTube, tapi aku coba ingat lagi bahwa I have to finish what I started. So ya, dengan video ini aku resmi nyelesain playlist keduaku, yaitu playlist fundamental data analysis. And I think like this is enough. So thank you very much guys for watching me until this end of playlist. Dan terima kasih banget, pokoknya terima kasih banyak banget siapapun yang udah nonton, entah kalian nonton di tahun berapapun, aku bakalan tetap berterima kasih. Karena adanya YouTube ini, aku jadi punya semangat yang lebih tinggi untuk belajar dan juga tahu lebih banyak tentang arti dari kehidupan ini. And yeah, thank you very much, matur suwun banget. Terima kasih guys, terima kasih udah membersamai aku di playlist ini. Sampai jumpa di playlist aku dan video-video aku ke depannya. See ya.